Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua dan bersemangat ya. Hari ini Ibu akan membahas soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran IPA di kelas 5. Baiklah, Ibu akan langsung mulai saja membacakan soal. Seperti biasa, untuk soal pilihan ganda Ibu akan bacakan saja, dan untuk soal isian dan esai Ibu akan beritahukan jawabannya. Nomor 1. Cangkir yang diisi air panas akan membuat gagangnya ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perpindahan panas atau kalor secara titik-titik. A. Kondensasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi. 2. Perpindahan panas tanpa zat perantara disebut titik-titik. A. Konduksi, B. Konveksi, C. Mediasi, D. Radiasi. 3. Pulang dari mencari ikan di laut, nelayan memanfaatkan angin titik-titik. A. Darat, B. Gunung, C. Laut, D. Puting beliung. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bagian panci yang terbuat dari bahan isolator ditunjukkan dengan nomor A. 2 dan 3, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 1, 2, 1 dan 3, D. 1, 2 dan 3. 5. Contoh benda yang termasuk konduktor adalah titik-titik. Bisa dilihat sendiri di gambar ya pilihannya. Ya, nomor 6. Contoh peristiwa konduksi adalah A. Gerakan naik turunnya air yang sedang mendidih saat direbus. B. Menjemur pakaian basah menjadi kering. C. Panas matahari sampai ke bumi meski melewati ruang hampa. D. Tutup panci terasa panas saat digunakan. 7. Pemasangan kaca jendela dibuat bercelah antara kaca dengan bingkai. Hal tersebut bertujuan untuk titik-titik. A. Memberikan ruang bagi kaca saat kaca memuai. B. Memberikan ruang bagi kaca saat menyusut. C. Membuat kaca mudah untuk dibongkar pasang. D. Memudahkan tukang untuk memasang kaca. 8. Pemuaian pada benda terjadi akibat perubahan titik-titik. A. Daya, B. Energi, C. Suhu, D. Waktu. 9. Benda berikut yang termasuk benda cair adalah titik-titik. A. Asap, B. Kecap, C. Pensil, D. Uap air. 10. Peristiwa bercampurnya gula dan air teh disebut melarut. Yang dapat melarutkan benda adalah benda titik-titik. A. Cair, B. Gas, C. Padat, D. Mati. 11. Yang bukan termasuk benda gas adalah titik-titik. A. Asap, B. Oli, C. Uap air, D. Udara. Nomor 12. Ketika kita menyimpan es batu dalam gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Hal ini menunjukkan peristiwa A. Pembekuan, B. Penguapan, C. Pengembunan, D. Penyubliman. 13. Saat kamu memasak air, air akan menjadi panas dan akhirnya titik-titik. A. Mencair, B. Menguap, C. Membeku, D. Menyublim. 14. Peristiwa berubahnya wujud padat menjadi gas disebut titik-titik. A. Mencair, B. Menguap, C. Menyublim, C. Mengembun, D. Menyublim. 15. Peristiwa pengharum ruangan atau kapur barus lama-kelamaan akan habis adalah perubahan wujud titik-titik. A. Benda padat menjadi benda gas, B. Benda padat menjadi benda cair, C. Benda gas menjadi benda cair, D. Benda cair menjadi benda padat. 16. Sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi disebut titik-titik. A. Siklus air, B. Siklus bumi, C. Siklus tanah, D. Siklus udara. 17. Proses penguapan air sungai, danau, dan laut karena sinar matahari disebut titik-titik.
A. Asimilasi, B. Evaporasi, C. Kondensasi, D. Presipitasi. 18. Air di bumi ini tidak akan pernah habis walaupun digunakan terus-menerus. Hal ini disebabkan karena air mengalami proses titik-titik. A. Penambahan, B. Penimbunan, C. Perputaran, D. Pemindahan. 19. Berikut ini yang termasuk persyaratan secara fisik dari air bersih adalah A. Berwarna, B. Keruh, C. Tidak meninggalkan endapan, D. Berbau. 20. Salah satu penyebab cadangan air tanah berkurang adalah titik-titik. A. Adanya gerakan menanam 1000 pohon, B. Akar-akar pohon yang menahan air, C. Banyak pohon-pohon di hutan ditebangi, D. Karena air hujan masuk ke tanah. 21. Salah satu contoh zat campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah diantaranya A. Air, B. Garam, C. Gula, D. Teh manis. 22. Zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal disebut titik-titik. A. Campuran, B. Logam, C. Materi, D. Senyawa. 23. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut disebut A. Campuran homogen, B. Campuran heterogen, C. Larutan kimia, D. Benda logam. 24. Campuran antara air dengan minyak termasuk campuran titik-titik. A. Heterogen, B. Homogen, C. Tunggal, D. Unsur. 25. Berikut ini merupakan unsur non-logam, yaitu A. Emas besi, B. Karbon nitrogen, C. Perak emas, D. Platina besi. Kita masuk ke bagian isian, bagian 2. Ya, kita lanjutkan nomor 26. Menjemur pakaian di bawah terik matahari merupakan peristiwa perpindahan panas secara titik-titik. Jawabannya adalah radiasi. 27. Ban biasanya terbuat dari karet. Karet termasuk bahan titik-titik, termasuk bahan isolator. 28. Untuk menyimpan air panas dalam waktu yang lama dapat menggunakan termos. Pernyataan di atas 29 itu pernyataan di atas adalah merupakan sifat benda titik-titik. Jawabannya adalah cair. 30. Air yang dimasak lama-kelamaan akan habis merupakan contoh peristiwa penguapan. 31. Uap air naik ke udara membentuk titik-titik. Jawabannya adalah awan. 32. Syarat air yang bersih adalah ada banyak ya, boleh dipilih salah satu saja. Boleh, jawabannya adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. 33. Proses pengembunan dalam siklus air disebut titik-titik. Jawabannya adalah kondensasi. 34. Emas merupakan contoh unsur titik-titik unsur logam. 35. Unsur yang bermanfaat untuk pernafasan adalah oksigen. Ya, unsur yang bermanfaat untuk pernapasan adalah oksigen. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 3. Nomor 36. Mengapa kabel listrik di pinggir jalan dipasang mengendur atau tidak tegang? Jawabannya adalah agar kabel listrik tidak putus saat menyusut. 37. Sebutkan 2 contoh perubahan wujud benda mencair. Banyak sekali ya, misalnya es krim meleleh, kemudian es batu mencair. Nomor 38. Sebutkan tahapan-tahapan dalam siklus air. Kalau pertanyaannya tahapan dalam siklus air, biasanya jawabannya menggunakan istilah ya. Jadi yaitu yang pertama evaporasi, kemudian kondensasi, dan terakhir adalah
presipitasi. Lebih bagus lagi kalau digambar di sini ya. 39. Sebutkan 3 tindakan untuk mengurangi krisis air bersih. Boleh ya. Pertama, menghemat penggunaan air. 2, menggunakan air bekas berwudu untuk menyiram tanaman. Yang ketiga adalah mencuci pakaian atau mencuci piring dalam jumlah banyak. Kemudian boleh juga tidak mencuci kendaraan setiap hari, seperti itu ya. Nomor 40 terakhir, perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Kalau campuran homogen, campurannya tidak terlihat ada endapan ya. Kalau heterogen terlihat ada endapan atau partikel-partikelnya tidak menyatu. Atau begini, untuk campuran homogen, larutannya, campurannya larut sempurna. Sementara heterogen, campurannya tidak larut sempurna. Begitu ya. Demikian pembahasan soal PAT pelajaran IPA kelas 5 dari Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.